PSSI telah merilis daftar 27 pemain sementara Timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret mendatang. Setelah itu tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua laga tersebut, Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain terbaik dari Indonesia, baik yang bermain di Liga 1 maupun di luar negeri. Pelatih asal Belanda tersebut memilih mayoritas pemainnya sudah berpengalaman bersama skuad Garuda. Namun ada beberapa wajah baru yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia, termasuk nama Ula Romeni yang baru saja menjadi warga negara Indonesia per 8 Februari lalu. Selain Ula Romeni, Septian Bagaskara juga masuk dalam daftar pemain yang dipanggil kali ini. Dengan kehadiran Ula Romeni dan Septian Bagaskara, persaingan di lini depan Timnas Indonesia dipastikan akan semakin ketat. Pasalnya dalam daftar 27 pemain dipanggil, terdapat 7 pemain yang mengisi posisi depan. Pemain depan tersebut antara lain Ula Romani, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, Septian Bagaskara, dan Egy Maulana Fikri. Salah satu pesing utama Ula Romeni di lini serang adalah Rafa Struijk yang kini berkarir di Brisbane Roar, Australia. Struijk menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia dan telah mengumpulkan 25 caps sejak debutnya pada tanggal 14 Juni 2023. Dia juga telah mencetak 1 gol sama melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada tanggal 10 Oktober 2024 lalu, Ula Romeni harus bersaing dengan Rafael serta pemain lainnya, termasuk Ragnar Oratmangun yang telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 2 gol sejak debutnya. Ula Romeni menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan tersebut, termasuk bersaing dengan Rafael Struijk dan juga pemain lainnya. Dia menginginkan kontribusi yang signifikan bagi skuad Garuda, menekankan bahwa dirinya tidak takut bersaing untuk mendapatkan posisi utama di Timnas Indonesia. Ula Romeni juga merasa tahun 2025 sangat istimewa baginya, karena baru-baru ini dia bergabung dengan Oxford United dan telah menyelesaikan proses naturalisasinya. Ula pun berharap dapat melakukan debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. Saya ingin berkontribusi dan menjadi pemain penting bagi Indonesia. Tetapi keputusan siapa yang bermain ada di tangan pelatih. Tahun 2025 benar-benar dimulai dengan luar biasa, kata Ula Romeni. Nama pemain Dewa United Septian Bagaskara masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang di bawah pelatih Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Timnas Bahrain di lanjutan round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Septi Bagaskara sekarang menjadi debutan di Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kiprah pemilik nama lengkap Septian Satria Bagaskara itu perlu dinanti. Dia akan bersaing dengan nama-nama seperti Ula Romeni, Rafael, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Sebenarnya Septian Bagaskara sebelumnya pernah dipanggil ke Timnas Indonesia di kelompok umur. Profil Septian Bagaskara cukup mentereng musim ini. Pemain 27 tahun itu memiliki tinggi 1,83 cm, tidak jauh berbeda dengan penyerang timnas lain, seperti Ula Romeni dan Rafael Struijk yang punya tinggi 1,85 cm. Bagaskara menjadi pemain Indonesia cukup subur di Liga 1, ex-penyerang Rans Nusantara itu musim ini telah mencetak 7 gol, dan juga 1 assist dari 25 penampilan. Dia hanya kalah dari Egy Maulana Fikri yang mencetak 11 gol dan daftar pemain lokal paling subur di Liga 1 pada musim ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan latihan perdana Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Latihan perdana dilakukan jelang melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia diketahui masih menyisakan 4 laga melawan Australia, Bahrain, China,
dan juga Jepang di pekan ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peluang untuk melakukan latihan secara full besar terjadi karena beberapa pemain yang merumput di Eropa masih bertanding hingga tanggal 16 Maret. Tentu banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Menpora. Mereka juga terus scouting pemain lokal. Patrick Kluivert sudah kembali ke tanah air untuk memastikan juga memantau para pemain timnas. Lalu pemain dari Eropa akan berkumpul dulu di Jakarta atau langsung ke Australia, karena sebagian besar tanggal 16 Maret mereka masih bertanding, kata Erick Thohir. Media Vietnam mengomentari daftar sementara pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain. Daftar nama tersebut saat ini masih bersifat sementara, karena menunggu proses naturalisasi 3 pemain lagi, yang diperkirakan akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi. Meski baru berupa daftar nama pemain yang dipanggil untuk timnas Indonesia, media Vietnam sudah ketar-ketir. Itu artinya ada optimisme yang luar biasa besar bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang cukup bagus saat ini. Dengan pemain-pemain tersebut, media Vietnam memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melampaui apa yang pernah dicapai Vietnam. Indonesia resmi panggil skuad besar yang bisa jauh melampaui prestasi timnas Vietnam. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin pada 2 pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Tulis media Vietnam Soha. Sebagaimana diketahui di bawah asuhan Park Hang-seo, timnas Vietnam meraih 4 poin dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Tentunya progres yang dilakukan oleh timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam ketar-ketir. Timnas Indonesia diprediksi akan mampu bergerak lebih jauh, sehingga melampaui prestasi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes merespon dengan berkelas usai namanya masuk ke daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Termasuk Martin Paes yang menjadi salah satu dari 3 kiper tim Merah Putih untuk menghadapi Australia dan juga Bahrain nanti. Selain nama Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, kiper FC Dallas ini berpotensi ketambahan 1 pesaing baru yakni Emil Aeromadi, bersama Dean James dan Joe Pelesi. Kiper Palermo tersebut sedang menunggu jadwal pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Martin Paes akan memiliki pesa yang tangguh dalam diri Emil Audero yang juga berpengalaman bermain di sepak bola Eropa.